Perkenalkan, nama lengkap saya Christina Gridoliwun, NIM 2019 720026. Selamat pagi anak-anak. Baik, Bu. Apa kabar hari ini? Baik, Bu. Syukurlah kalau semuanya baik saja. Anak-anak, sebelum kita memulai pelajaran, Ibu minta salah satu untuk pimpin kita dalam doa. Ibu minta selfie untuk pimpin kita dalam doa. Selfie maju, ayo maju. Kalian dengan menyanyikan lagu nasional. Menyanyi dulu atau doa dulu baru menyanyi. Teman-teman, mari kita siapkan diri untuk berdoa. Berdoa menurut agama dan keyakinan. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Nyanyi, Bu. Nyanyi lagu. Garuda Pancasila. Terima kasih selfie. Baik, sekarang Ibu akan mengabsen. Siapa-siapa yang tidak hadir hari ini anak-anak? Samuel, Bu. Alasannya? Bu. Alasannya? Bu. Berarti 2 orang ya yang tidak hadir. Iya, Sekarang Ibu mau bertanya. Ada yang masih ingat materi minggu lalu kita pelajaran tentang apa? Ekosistem, Bu. Ekosistem. Benar. Sekarang kita akan belajar tentang tema 9, benda-benda di sekitar kita, dengan subtema benda dalam kegiatan ekonomi. Anak-anak, ada yang tahu tentang pentingnya ekonomi dalam kehidupan kita? Tidak, Bu. Baik, pentingnya ekonomi dalam kehidupan kita itu untuk berperan penting dalam mengatur prinsip kebutuhan pokok manusia. Coba sebutkan contoh usaha ekonomi. Berdagang, Bu. Bisnis, Bu. Apa lagi? Baik, Ibu akan lanjut. Contoh usaha kegiatan ekonomi seperti perdagangan, perikanan, perindustrian, pertanian, peternakan, dan lainnya. Jenis-jenis ekonomi. Jenis-jenis ekonomi terbagi menjadi 3. Yang pertama, ekonomi primer. Yang kedua, ekonomi sekunder. Yang ketiga, ekonomi tersier. Ekonomi primer adalah ekonomi yang memanfaatkan sumber daya alam. Contohnya seperti perkebunan, pertanian, perikanan, perindustrian, dan pertambangan. Yang kedua, ekonomi sekunder. Ekonomi sekunder adalah kebutuhan yang dipenuhi setelah kebutuhan primer. Contohnya olahraga, hiburan seperti menonton TV. Yang ketiga, ekonomi tersier. Ekonomi tersier adalah kebutuhan yang dibutuhkan setelah kebutuhan sekunder dan primer dipenuhi. Contohnya kita memiliki rumah baru, mobil baru. Sampai di sini ada yang ingin bertanya? Ada, Bu. Tadi kan Ibu jelaskan. Ibu jelaskan dong, industrian jadi apa itu? Coba lebih jelas.
Tadi kan Ibu jelaskan tentang perindustrian. Jadi apa contoh pengertiannya? Oke, perindustrian adalah usaha atau kegiatan pengelola barang mentah atau setengah jadi menjadi barang konsumsi yang memiliki nilai tambah untuk mendapatkan keuntungan bagi produsen. Iya, Bu. Ada yang lain yang ingin bertanya? Tidak ada, Bu. Pas, Bu. Baik, sekarang Ibu yang akan bertanya. Ibu akan menunjukkan gambar ini dan teman-teman mengelompokkan yang termasuk ekonomi primer, sekunder, dan tersier. Oke, yang pertama adalah gambar ini. Ini tergolong ekonomi apa, teman-teman? Saya, Bu. Benar sekali. Ini termasuk rumah baru. Jadi ini tergolong dalam ekonomi tersier. Kalau yang ini ada yang tahu? Gambar apa, Bu? Industri. Ini kan hiburan, maksudnya tempat hiburan permainan toh. Ya, Bu. Jadi ini termasuk dalam sekunder. Ya, Bu. Kalau yang ini ada yang tahu? Industri. Pertanian, Bu. Pertanian masih tergolong dalam Ekonomi primer, Bu. benar sekali. Baik, materi hari ini sampai di sini. Ibu harap teman-teman pulang ke rumah untuk mempelajari lagi materi kita hari ini. Minggu depan kita lanjut materi berikutnya. Ya, Bu. Baik, sebelum kita pulang, Ibu minta salah satu untuk pimpin doa kita untuk pulang ke rumah. Saya, Bu. Antu, Ibu. Bu. Teman-teman, sebelum kita pulang, marilah kita berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih Antu sudah mendidik kita dengan doa. Sama-sama, Bu. Sekarang kita pulang. Ya, Bu. Terima kasih, Bu. Penyampaian materinya sudah bagus, yang kurang itu penguasaan materi. Terus media pembelajarannya kurang menarik, dan tadi di akhir itu tidak ada kesimpulan dan evaluasi. Mungkin itu saja dari saya. Kalau dari saya, seperti yang rekan saya bilang ya, media untuk menyampaikan materi kepada siswanya kurang. Terus kegiatan pembelajarannya monoton karena ibunya kurang menguasai kelas, kurang adanya permainan, kurang adanya tugas individual, kurang juga tugas kelompok. Penguatan materi yang diberikan sama ibu kepada siswanya kurang, sama belum ditarik kesimpulan, belum diberikan kesempatan kepada siswa untuk menarik kesimpulan. Kalau itu dari saya. Ya, kalau dari saya, karena penyampaian materinya terlalu tegas, habis itu kurang menguasai materi, habis itu tidak ada media pembelajaran, dan pada akhir pembelajaran tidak ada kesimpulan. Maksudnya saya bisa sanggah itu maksudnya. Maksudnya emangnya dalam memberikan mengajar, dalam mengajar apakah guru itu tidak boleh dipertegas? Maksudnya pertegas. Terlalu apa begitu? Di sini kan saya mengajar kelas 5. Kecuali kelas 1 tuh harus kita lemah lembut. Di sini kan sudah kelas tingkat tinggi. Terima kasih untuk masukannya yang sangat